Dan kemudian Sin pun menunjukkan kini Muhammad yang semakin tumbuh besar di desa tersebut bersama dengan Halimah. Hingga diketahuilah pada hari itu Halimah tengah mengalami sakit yang belum diketahui penyakitnya. Muhammad pun diminta untuk melihat keadaan Halimah tersebut, di mana nampak sudah terdapat dukun-dukun yang mengobatinya dengan cara musyrik, memohon dari berhala dan batu-batu. Tak lama dari itu, Muhammad yang melihat itu pun datang dan sekejap menyingkirkan barang-barang aneh patung-patung tersebut. Dan kemudian Muhammad memegang tangan Halimah yang sekejap, tiba-tiba Halimah pun bangun. Nampak seperti penyakitnya sudah sembuh secara instan. Dan di sini kita bisa melihat keajaiban yang terjadi. Dan hal itu membuat orang-orang di sana takjub dan dukun-dukun aneh itu pun pergi begitu saja. Dari kejadian luar biasa tersebut, rupanya hal itu mulai diketahui kalangan luas. Keberadaan Muhammad jadi diketahui oleh ibu-ibu utusan Ismail sebagai anak yang memang sedang dicari-cari. Sehingga terdapat satu kejadian, Muhammad ingin dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Yang beruntung, Halimah dengan cepat mencegah hal itu terjadi. Hingga malam pun tiba. Semenjak kejadian tersebut, kini Halimah merasa khawatir akan keberadaan Muhammad yang sudah mulai diketahui banyak orang. Yang bener aja nih guys, pada malam itu terdapat orang asing lagi yang mendatangi rumahnya yang tujuannya sudah jelas, ingin membawa Muhammad. Mereka pun tidak segan-segan menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal itu dirasa menjadi ancaman bagi Muhammad sendiri, sehingga pada keesokan harinya, Halimah pun memutuskan untuk meminta Muhammad melakukan perjalanan untuk pergi menemui ibunya kembali. Hal itu tentu sangat membuat Halimah sedih karena harus berpisah dengan Muhammad. Namun, apa boleh buat, hal ini dilakukan untuk kebaikan dan keamanan untuk Muhammad. Pergian Muhammad dari Halimah pun sudah diketahui oleh Abdul Muthalib, yang mana ia akan segera pergi menyusul dan menjemput Muhammad di perjalanan. Di sisi lain, kita kembali lagi kepada Muhammad. Ia melakukan perjalanan panjangnya dan nampak terlihat alam seperti bahagia dan menyambutnya akan kehadiran manusia istimewa yang sedang berjalan di muka bumi ini. Dan beliau segera berlindung di dalam gua menunggu kakeknya datang. Muhammad pun kini sekarang sudah bertemu kembali dengan kakeknya Abdul Muthalib dan ia merasa nyaman berada di sini. Abdul Muthalib pun mengatakan rencananya, yaitu untuk membawa Muhammad untuk melakukan perjalanan jauh menuju tempat kerabat atau saudaranya, mengingat kondisi di Mekah yang tidak memungkinkan. Dan nampak tak lama dari pertemuan dengan Abdul Muthalib, kini Muhammad terlihat bertemu kembali dengan sang ibu Aminah setelah lamanya berpisah dan mereka penuh dengan kerinduan. Perjalanan panjang itu pun mereka lakukan. Mereka akan pergi menuju Yathrib, yang mana Aminah berniat mengunjungi rumah saudara ayahnya sekaligus sebagai berziarah ke makam suaminya Abdullah. Di perjalanan, rombongan pun istirahat di sekitar sumur peninggalan Nabi Ibrahim yang dipercaya tidak akan pernah kering. Namun sayangnya, entah apa yang terjadi, saat itu sumur tersebut sedang mengalami kekeringan. Mereka semua pun terlihat kelelahan dikarenakan tidak ada asupan minuman untuk mereka semua. Hingga mereka pun melakukan pemanjatan doa dengan maksud agar terdapat air yang muncul dari sumur tersebut. Namun salahnya nih, mereka malah melakukan pemanjatan doa kepada berhala dan batu-batu di sana. Benar-benar sungguh bodoh kan? Muhammad pun yang melihat kelakuan masyarakat di sana merasa prihatin akan kebodohan mereka yang bukannya menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat malam harinya, Muhammad kecil mendengar suara keluhan dari para budak di luar, seakan-akan merasakan kepedihan, kelaparan, dan haus yang mereka rasakan. Dan di sini nampak Muhammad kecil seperti sedang melakukan sesuatu.
Dan setelah selesai, Muhammad memberikan air yang dimilikinya kepada para budak yang ada di luar tersebut. Melihat kebaikan putranya itu, Aminah sangat terharu dan bangga. Singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan selanjutnya, singkatnya, mereka telah sampai di tempat tujuan, yaitu kota Yathrib. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh penduduk Yathrib, termasuk sanak famili Aminah yang tak kalah bahagia saat di dalam rumah. Muhammad juga nampak disenangi oleh para anak-anak yang berada di sana. Dan pada hari yang sama, sesampainya mereka di tempat itu, Aminah langsung memandang tempat kubur dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad, dengan perasaan haru. Masyarakat di sana hidup dengan damai, saling bersama dan rukun satu sama lain. Muhammad kecil juga nampak betah berada di sana. Lingkungannya nyaman dan dipenuhi rasa kebahagiaan dan damai. Di sana juga nampak Muhammad menghampiri sang ibu Aminah yang sedang berziarah pada makam Abdullah. Aminah memperkenalkan ayahnya Muhammad, Abdullah, kepadanya. Tetapi terdapat satu hal yang harus kita tahu nih guys. Saat ini rupanya kondisi Aminah sedikit menurun. Ia nampak dalam keadaan sakit dan tidak seperti biasanya. Keseharian Muhammad kecil di sana adalah berkebun bersama dengan anak-anak lainnya yang ada di sana. Kehadirannya pun benar-benar membawa dampak positif dan kebahagiaan penuh berkah bagi penduduk di sana. Hingga kemudian, singkatnya, penyakit dari Aminah rupanya semakin menjadi-jadi. Kondisi Aminah saat ini terlihat semakin parah. Muhammad kecil pun menghampiri ibunya ini dengan membawakan buah apel untuk menghibur sang ibu. Di sisi lain, rupanya keberadaan Muhammad, sang anak yang sedang dicari-cari Ismail, rupanya sudah diketahui keberadaannya nih guys. Sehingga dari ini semua, Aminah dan Muhammad memutuskan untuk segera bergegas pergi lagi dari tempat itu dan akan berencana menemui Abdul Muthalib. Di tempat lain, Abu Thalib mendapatkan suatu mimpi yang buruk mengenai Muhammad dan Aminah. Dan entah mengapa, ia beranggapan hal ini adalah suatu pertanda yang buruk yang akan terjadi. Sehingga akan hal ini, Abdul Muthalib pun memerintahkan anaknya itu untuk segera bergegas mencari keberadaan Aminah dan Muhammad. Abu Thalib pun ditemani dengan pasukan lainnya bergegas mencari tahu keberadaan mereka dan menemukan informasi mengenai keberadaan Muhammad dan Aminah yang ternyata sedang sakit parah. Sontak Abu Thalib pun segera pergi menuju tempat Aminah dan Muhammad berada. Hingga kemudian, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Terlihat Muhammad dan Aminah sedang bersama, tetapi nampak kesehatan dari Aminah semakin buruk dikarenakan sakit yang dideritanya. Yang mana tanpa disangka-sangka, rupanya itu adalah hari terakhir Muhammad bersama dengan ibunya. Hingga dari hal ini terdengarlah kabar sedih pada pagi harinya, di mana benar saja Aminah sang ibu Muhammad telah meninggal dunia. Hal itu membuat orang-orang di sana bersedih dan juga termasuk Abu Thalib yang datang ke tempat itu. Dan dikarenakan wafatnya sang ibu, hal itu membuat Muhammad kecil pun pingsan tak sadarkan diri. Di tengah rasa sedih mereka, di waktu yang tidak tepat, beberapa pasukan yang tidak diketahui ini pun tiba-tiba datang dan menyerang. Sehingga terjadilah perlawanan yang lumayan mendebarkan antara pasukan Abu Thalib dan penyerang tersebut. Dan yang Abu Thalib ketahui, rupanya pasukan tersebut adalah ulah dari Ismail. Kesedihan itu pun tidak sampai di situ saja. Meninggalnya Aminah sampai terdengar ke penjuru Mekah dan diketahui Abdul Muthalib. Hal itu membuat banyak sekali warga bersedih akan kejadian itu, termasuk Abdul Muthalib. Sementara itu, Abdul Muthalib yang melihat cucunya sakit tak sadarkan diri,
ia juga ikut bersedih dan ia menuju Ka'bah untuk berdoa berserah diri akan kejadian ini. Hingga pada pagi harinya, keajaiban pun muncul. Muhammad yang sedang sakit seketika pun sembuh dari sakitnya ini dan terbangun dari pingsannya. Kemudian pada hari yang bersamaan, musim haji telah berlangsung. Banyak dari warga Mekah yang sedang melakukan tawaf. Dan diceritakan pada saat itu juga Abdul Muthalib bersama dengan Muhammad juga ikut melaksanakan haji, bertawaf. Tetapi terdapat perbedaan. Mereka berdua berhaji mengikuti sesuai ajaran Nabi Ibrahim yang murni. Sedangkan masyarakat di sana berhaji tetapi diselingi dengan sembahan kepada berhala, yang mana tentu ini adalah perbuatan yang salah dan sangat disayangkan. Di tengah kehusyuannya mereka, tiba-tiba terlihat Abdul Muthalib seperti tidak kuat untuk melanjutkan. Seketika ia tak sadarkan diri dan segera dibawa menjauh dari keramaian. Rupanya dari kejadian ini, kini giliran Abdul Muthalib yang sakit. Ia terlihat terbaring di tempat tidurnya dan nampak kedatangan Abu Lahab yang mendatanginya, yang kemudian disusul oleh kedatangan Muhammad. Di sini terlihat Abdul Muthalib tidak terlalu peduli kepada Abu Lahab. Dikarenakan Abu Lahab ini datang hanya karena kayak ada maunya gitu. Sementara itu Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad dan berpesan mengenai kebaikan pada Muhammad, seolah-olah kematian akan segera menghampirinya. Dikarenakan kabar dari Abdul Muthalib ini sudah semakin menyebar, kini semakin banyak warga Mekah yang berdatangan untuk menjenguk Abdul Muthalib. Di sana ia memanggil Abu Thalib untuk menemani berada di sisinya, dan kemudian menyatukan tangan Abu Thalib dan Muhammad, serta berpesan kepada Abu Thalib untuk jangan pernah meninggalkan Muhammad dan berjanji untuk menjaga Muhammad seperti ia menjaga anaknya sendiri. Dan rupanya itu adalah permintaan terakhir dari Abdul Muthalib, yang seketika itu saja ia menembuskan nafas terakhirnya atau wafat. Hal itu membuat kita semakin bersedih kembali, guys. Kini Muhammad kembali kehilangan sosok penting dalam hidupnya, yaitu kakeknya tercinta setelah tak lama kehilangan sosok ibu dari hidupnya. Kemudian singkat cerita, film pun beralih pada masa Muhammad mulai beranjak remaja. Pada saat usia remajanya, ia disibukkan dengan kegiatan mengembala kambing. Di saat itu, keadaan Mekah tidak berbeda dengan sebelumnya, bahkan menjadi lebih parah, di mana saat itu jual beli perbudakan semakin menjadi-jadi, dan hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat biasa. Sampai diumumkanlah penjualan budak yang bernama Suwaibah. Masih kenal kan dengan Suwaibah, yaitu budak perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad ketika masih bayi. Suwaibah terlihat sedang dijual oleh majikan lamanya. Hal itu lantas membuat Muhammad mendatangi majikan dari Suwaibah, yang tak lain tak bukan adalah istri dari Abu Lahab. Muhammad berniat untuk membebaskan Suwaibah dari perbudakan dengan cara membelinya. Dan setelah terjadi perbincangan, Abu Lahab dan istrinya pun setuju untuk Suwaibah dibeli oleh Muhammad dan dijadikan sebagai hutang untuk Muhammad yang harus dibayarkan kepada Abu Lahab. Parahnya kehidupan di masa itu tidak hanya di situ saja, masih ada lagi, yaitu di zaman tersebut, jika seseorang memiliki anak perempuan, maka anak bayi tersebut akan langsung dibunuh dan dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Bayi perempuan di masa tersebut dianggap sebagai aib dan beban bagi mereka, sehingga kelahirannya tidak diharapkan dan ingin segera disingkirkan. Dan disinilah peran Muhammad. Ia sungguh membawa dampak besar dan meyakinkan bahwa anak perempuan ini adalah berkah yang kelak di masa depan akan menjadi manfaat bagi kedua orang tuanya. Benar-benar sosok yang membawa perubahan dan penuh kebaikan di dalamnya.
Kemudian pada keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi Abu Lahab dengan maksud untuk membayar hutang Muhammad yang kemarin. Hal itu pun membuat Abu Lahab dan istrinya terheran. Kok bisa gitu ya, ia membayarnya gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan rombongan Abu Thalib yang merupakan seorang saf pedagang dan Muhammad yang terlihat akan melakukan suatu perjalanan panjang. Rupanya rombongan Muhammad akan melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk melakukan perdagangan yang mayoritas di sana diisi oleh kaum Yahudi. Di sana juga terlihat terdapat tokoh pendeta yang bernama Buhaira yang melihat kedatangan rombongan itu dari jauh. Tetapi terlihat terdapat tanda-tanda yang luar biasa. Ia merasa bahwa itu adalah utusan Allah yang datang sebagai juru selamat. Hal ini pun diperkuat dikarenakan ciri-cirinya nih terdapat awan yang mengikuti perjalanan rombongan tersebut. Sontak Buhaira pun menyambut kedatangan rombongan Muhammad akan kedatangannya. Pada awal kedatangannya, mereka semua sangat disambut ramah oleh penduduk asli di sana. Mereka sangat senang dengan sambutan yang hangat dan juga diberikan makan oleh penduduk di sana. Dan di sisi lain, Abu Thalib pun diundang oleh Buhaira tadi dan membicarakan perihal Muhammad, di mana Buhaira itu meyakini bahwa Muhammad adalah bukan orang yang biasa. Ia adalah utusan Tuhan untuk memberikan dampak kebaikan pada kehidupan, dan Buhaira berpesan untuk menjaganya karena bisa saja banyak orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Abu Thalib awalnya kebingungan akan perkataan Buhaira ini. Apa maksud yang ia katakan gitu? Tetapi Buhaira meyakinkan bahwa Muhammad kelak akan menjadi seperti nabi yang ia yakini sebelumnya. Hal itu pun dikuatkan dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab yang dianutnya. Ciri-ciri baik tersebut lengkap berada pada diri Muhammad. خوش آمدی مرد چند سی هست به زبان دی بدانی خدای تو نام خداوند می آید کتف خود دارد نبوت همینجا رها کنید به شام محافظت کنید. Di sisi lain, kita dapat melihat Ismail yang saat ini bekerja sama dengan pasukan Abu Lahab beserta pasukan lainnya. Mereka terlihat seperti sedang mempersiapkan suatu hal buruk untuk memerangi kaum muslim. Namun di sini Ismail sedikit berubah nih guys. Ia terlihat ragu untuk melanjutkan penyerangan terhadap rombongan Muhammad dan Abu Thalib lainnya. Hingga setelah persiapan telah selesai, pasukan yang akan menyerang Abu Thalib dan Muhammad itu pun segera bergegas untuk mencari keberadaan kaum muslim tersebut untuk segera menyerangnya. Di tengah awal penyerangannya tersebut, rupanya terdapat suatu pengkhianatan dari pasukan Abu Lahab. Ia ternyata diam-diam berkhianat dan memanah kawannya sendiri, yaitu Ismail dan rekannya. Hal itu tak lain kemungkinan karena kan tadi guys, sepertinya Ismail yang sudah berbeda visi dengannya dan juga dikarenakan harta yang dijanjikan. Bener-bener kasihan nih si Ismail, malah dikhianati guys. Kemudian kita kembali lagi kepada pasukan Abu Thalib dan Muhammad atau kaum muslim yang saat ini merasa keberadaannya berbahaya dan menjadi incaran. Mereka pun memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan dan harus berpisah dengan Buhaira. Mereka pun kembali melakukan perjalanan yang mana tidak disengaja nih mereka menemukan kuda yang sendirian yang mengarahkan mereka kepada satu orang korban yang setelah dicek itu adalah Ismail yang sebelumnya telah dikhianati oleh pasukannya Abu Lahab. Ismail terlihat pingsan tak sadarkan diri dengan luka yang berada di sekujur tubuhnya. Meskipun awalnya Ismail ingin seperti berniat buruk kepada Muhammad, tetapi Muhammad memaafkan perbuatan Ismail sebelumnya. Dan justru ia mencoba untuk mengobati Ismail dan membawanya ikut dalam perjalanan panjangnya. Hingga singkatnya, tibalah kaum pedagang muslim di sebuah pesisir pantai indah, di mana di dekat pantai itu terdapat satu desa yang terlihat terbelakang. Mereka singgah untuk menyelamatkan Ismail dan menyembuhkannya. Namun, kita harus tahu nih,
Kondisi desa tersebut ternyata sangat memprihatinkan, di mana orang-orang di sana nampak kelaparan dikarenakan tidak ada persediaan makanan. Hingga terlihat scene Muhammad diajak oleh seorang anak untuk menuju pinggir pantai dan melihat patung besar yang di sampingnya terdapat seorang ibu dan anaknya dalam keadaan ditahan. Di lain sisi, Abu Tholib yang ingin mencari tahu lebih tentang desa itu melihat rupanya di desa itu memiliki kebiasaan untuk menyembah berhala. Lagi-lagi berhala ya guys. Emang bener-bener di zaman ini tuh zaman kebodohan. Mereka terlihat menyembah berhala untuk meminta rezeki dan akan menumbalkan seseorang. Yang bisa gue simpulin nih, tumbalnya itu tuh seorang ibu sama anaknya yang ditahan tadi gitu. Hingga tiba-tiba dari luar terdengar suara keramaian yang membuat gaduh mereka semua. Yang rupanya kegaduhan tersebut berasal dari pinggir pantai di mana Muhammad terlihat sedang membebaskan tahanan tumbal tersebut. Hal itu sontak membuat semua rakyat desa tersebut ribut. Gaduh dikarenakan Muhammad telah membebaskan tumbalnya. Masyarakat di sana terlihat marah dan segera mencoba menghampiri Muhammad untuk menghentikannya. Abu Tholib dan para muslim lainnya pun sontak mencoba untuk menghalangi mereka semua untuk tidak mendekati Muhammad. Keadaan di sana benar-benar kacau, disertai terjangan air laut yang besar menerpa mereka. Dan juga disusul berhala yang berdiri itu tiba-tiba terjatuh terbelah. Keajaiban itu benar-benar di luar dugaan. Tiba-tiba saja air laut dengan gelombang besar datang menghampiri. Namun rupanya itu bukanlah sebuah bencana. Air laut besar itu datang dengan membawa ikan-ikan yang berhamburan menghampiri mereka semua. Seolah-olah ini adalah rahmat dan keajaiban akan kedatangan Muhammad. Ikan-ikan di sana nampak sangat berlimpah dan membuat masyarakat di sana berbondong-bondong mengambil ikan-ikan tersebut. Hingga pada hari itu timbullah kebahagiaan di antara mereka akan berkah dan karunia yang datang di desa tersebut dan membuat kasus kelaparan di desa itu dapat teratasi. Hal tersebut dapat dikatakan dikarenakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah kepada desa tersebut. Hingga kejadian itu pun selesai dan kini kita kembali lagi guys di masa sekarang. Ingat ya, yang tadi gue ceritain itu adalah flashbacknya dari Abu Tholib pada masa lalu. Dan kita akan kembali lagi seperti di awal scene, di mana pada keesokan harinya Abu Tholib pun mengumpulkan orang-orang di Mekah dan mengumumkan perihal kenabian Muhammad yang diberikan risalah atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah di sini bisa dikatakan seorang rasul pembawa pesan atau wahyu ya guys, yang berupa prinsip hidup, moral ibadah, akidah dan lainnya, yakni berupa Al-Quran. Ini yang gue tahu nih ya guys. Abu Tholib juga mengajak orang-orang agar percaya pada Muhammad karena dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba Abu Sufyan datang dan menentang itu semua dan menganggap Tuhan atau yang mengutus Muhammad itu tidak ada karena nggak ada atau nggak hadir di sini gitu katanya. Abu Sufyan terus meyakinkan pada masyarakat Mekah untuk tetap menganggap patung-patung berhala adalah sebagai Tuhan mereka. Abu Sufyan menganggap Abu Tholib hanya bisa berlindung di balik nabi tersebut dan hanya penyebar fitnah. Padahal mah dia sendiri kan ya yang jahat gitu, yang menyebar fitnah malah. Abu Sufyan juga meminta Abu Tholib untuk membuktikan tidak hanya omong belaka perihal risalah mengenai Muhammad adalah utusan Tuhan mereka yang disebut Allah ini. Dan apabila tidak bisa membuktikannya, maka ia siap untuk memerangi kaum muslim. Hingga perdebatan pun terjadi dan Abu Tholib meminta kebalikannya. Atas dasar apa Abu Sufyan meminta mereka untuk menyembah berhala tersebut? Apa poin penting yang dijadikan berhala itu adalah Tuhan? Jadi dibalikin nih, mana risalah bukti yang menyatakan kalau berhala itu tuh Tuhan gitu kata Abu Tholib. Namun dengan pedenya Abu Sufyan mengambil lembaran perjanjian yang dia bilang risalah dan membuka lembaran tersebut yang kata dia mah membuktikan kalau patung-patung itu adalah Tuhan. Yang setelah dilihat ternyata mengejutkan.
Risalah yang dibuktikan Abu Sufyan ternyata sudah lenyap dimakan oleh rayap dan tidak berbentuk. Hal itu tentu mengejutkannya, dan hal ini membuktikan bahwa siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang telah berbohong. Dan kini masyarakat dapat menilai sendiri bahwa Muhammad adalah bagian yang benar, sementara Abu Sufyan telah melakukan kebohongan dan kelicikan, dan ia lakukan hanya demi keuntungan pribadi saja. Hingga kini banyak masyarakat di sana yang berpindah dan sudah mulai mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Dan film ini pun diakhiri dengan dakwah Muhammad yang sudah menjadi nabi utusan Allah saat ini, sedang melakukan dakwah kepada masyarakat Mekah dan menyampaikan surah Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan tentang seorang muslim harus berkata benar. Dan film pun diakhiri dengan gambaran tangan banyak orang ke dalam suatu kolam yang kalau menurut gua sih diibaratkan seperti terlahir kembali ke dalam kesucian kayaknya nih ya. Dan film pun berakhir guys. Nah itu dia guys akhir film dari film Muhammad The Messenger of God. Salah satu film yang wajib banget buat ditonton. Apalagi buat kalian umat muslim. Harus tahu banget dong kisah Nabi kita tercinta ini. Dan semoga konten ini bisa menjadikan pembelajaran yang tentunya baik ya guys untuk kita semua. Dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan terakhir mungkin sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih.